Dengan berat hati, akhirnya ibu itu meminta maaf kepada Faza. Ya sudah, aku minta maaf ya Faza, atas perkataanku tadi. Faris tersenyum sementara Faza hanya terdiam sambil tertunduk. Setelah itu suami ibu tersebut meminta maaf kembali kepada Faris dan Faza, lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah kepergian bapak dan ibu itu, Faris memeluk Faza. Sayang, tolong jangan pikirkan perkataan ibu itu. Anggap saja apa yang dia katakan itu angin lalu. Sekarang ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke kebun. Saat berada di kebun, Faza terlihat tak bersemangat seperti biasanya. Faris yang melihat hal itu mengerti apa yang dirasakan oleh istrinya. Faris kemudian berpikir untuk membawa Faza ke kota. Setidaknya Faza bisa terhibur dengan bertemu ibu dan adiknya. Saat pulang ke rumah, Faris menyampaikan keinginannya itu kepada Faza. Sayang, aku punya rencana. Bagaimana kalau minggu ini kita pergi ke kota untuk menemui ibu dan adikmu? Selain itu, aku juga ingin tahu seperti apa sih kehidupan di kota. Mendengar perkataan Faris, tentu saja Faza terlihat sangat bahagia. Faza pun langsung memeluk suaminya. Benarkah sayang, kita akan pergi ke kota minggu ini? Faris tersenyum dan mengangguk. Faza kembali mencium suaminya lalu berkata, "Aku senang sekali sayang. Terima kasih ya. Akhirnya sebentar lagi aku akan bertemu dengan ibu dan juga Firda." Melihat senyuman di wajah Faza, Faris pun merasa sangat bahagia. Faris membelai lembut wajah Faza yang saat itu terus memeluknya erat. Seketika Faza seakan lupa dengan perkataan ibu itu tadi pagi. Kini tibalah hari di mana Faris dan Faza akan pergi ke kota. Faris dan Faza berangkat ke kota dari rumah kedua orang tua Faris. Semua keluarga dan para tetangga ikut menyaksikan keberangkatan Faris dan Faza ke kota. Ini adalah hal yang pertama kali bagi Faris. Di sepanjang jalan, Faris terus bertanya tentang keadaan di kota pada Faza. Faza pun terlihat begitu bersemangat menceritakan teman-teman dan semua tempat yang sering dikunjunginya kepada Faris. Hal itu membuat Faris semakin tidak sabar untuk menginjakan kakinya di kota dan melihat keadaan di sana. Setelah asyik bercerita, Faza merebahkan tubuhnya pada Faris yang bersandar di kursi. Faris membelai rambut dan mengecup kening Faza. Keduanya nampak asik melihat pemandangan di luar melalui jendela bis yang mereka tumpangi. Sesekali Faris menggoda Faza dengan menggelitik perut Faza, membuat Faza terperanjat kaget dan membalas menggelitik Faris. Tentu saja apa yang mereka lakukan mengundang perhatian orang lain yang berada di dalam bis tersebut. Tidak lama kemudian tibalah mereka di terminal kota. Untuk melanjutkan perjalanan mereka ke rumah, mereka harus mencari taksi. Di sepanjang jalan Faris tampak begitu serius melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Melihat reaksi suaminya, Faza hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Padatnya jalanan kota membuat perjalanan mereka sangat lambat. Faris lalu berkata, "Sayang, jalanan di kota sangat licin. Bahkan kerikil kecil pun tak terlihat. Tidak sama dengan jalanan di desa. Banyak kerikil dan juga berlumpur. Tapi kenapa jalanan macet seperti ini?"
Faza tersenyum melihat suaminya lalu kembali melihat ke jalanan. Bagaimana tidak macet sayang? Di kota penduduk sangat padat dan setiap rumah memiliki kendaraan. Kalau setiap rumah ada 10 orang, itu artinya di rumah itu ada 10 kendaraan. Banyaknya kendaraan itulah yang membuat jalanan di kota macet. Karena orang di kota tidak sama dengan orang di desa yang lebih suka berjalan kaki kemana-mana. Selain itu, orang-orang di kota bekerja di kantor dan mereka harus menggunakan kendaraan yang cepat untuk tiba di tempat kerja mereka. Faris tampak bingung mendengar perkataan Faza. Orang-orang menggunakan kendaraan yang cepat agar bisa tiba di tempat kerja mereka dengan tepat waktu. Tapi kalau macet seperti ini, bagaimana bisa tiba di tempat kerja tepat waktu? Lihat, orang yang berjalan kaki di samping kita itu, tadi dia sangat jauh di belakang kita. Tapi sekarang, dia sudah melewati kita. Bisa-bisa dia lebih duluan sampai daripada kita, sayang. Fasa kembali tersenyum lalu mencubit pipi Faris. Maka dari itu, tinggal di kota memang harus sabar, sayang. Jika tidak, maka bisa-bisa kita tekanan darah tinggi. Setelah melewati perjalanan yang cukup macet, akhirnya tibalah mereka di rumah Faza. Faza keluar dari mobil dan berlari dengan cepat menuju ke pintunya disusul oleh Faris. Faza kemudian mengetuk pintu rumahnya. Lalu terdengar suara seseorang membuka kunci pintu rumah Faza. Faza terlihat begitu tak sabar untuk melihat orang di balik pintu itu. Tidak lama kemudian, setelah pintu itu terbuka, tampaklah adik Faza yang terlihat begitu kaget melihat Faza dan Faris berdiri di hadapannya. "Kakak?" Firda kemudian langsung memeluk Faza dengan erat sambil terus memanggil ibunya. "Ibu, ibu cepat keluar. Lihat siapa yang datang, Bu." Tidak lama kemudian, Ibu Firda yang terlihat begitu penasaran dan kaget berlari dari dalam dan melihat mereka sedang berpelukan. Ibu Firda pun terlihat semakin kaget dan menghentikan langkahnya, lalu berkata, "Faza?" Ibu Faza kembali berlari dan ikut memeluk Faza bersama anaknya Firda. Faris tersenyum bahagia melihat ibu dan anak itu saling melepas kerinduan. Setelah melepas pelukan di antara mereka, Ibu Faza kemudian berkata sambil terus membelai wajah Faza. "Anak Ibu Faza, kenapa kamu tiba-tiba datang? Kenapa tidak memberitahu ibu? Jika ibu tahu kamu dan suamimu akan datang, ibu akan menyiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan kalian." Faza tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa ibu, aku dan Faris sengaja tidak memberitahu ibu dan juga Firda. Karena kami ingin memberi kejutan kepada ibu dan juga Firda. Dan rencana kami berhasil kan?" Setelah itu mereka kembali saling berpelukan. Lalu Ibu Faza berkata kepada Faris yang saat itu berdiri di belakang Faza, "Faris, bagaimana kabarmu nak? Bagaimana kabar keluarga kamu di sana?" Faris pun tersenyum. "Semuanya sehat, Bu. Mereka semua menitip salam untuk Ibu dan juga Firda." Mereka semua kembali tersenyum. Lalu Ibu Faza mengajak Faris dan Faza untuk masuk ke dalam rumah. "Ya ampun, kita terlalu banyak mengobrol di sini. Ayo sekarang kita masuk ke dalam. Kalian pasti lelah kan? Ibu akan menyiapkan makanan untuk kalian."
Sambil memeluk ibunya dan berjalan masuk ke dalam, Faza berkata, "Terima kasih ibu, aku sudah tidak sabar menikmati masakan buatan ibu." Saat ibu Faza menyiapkan makanan untuk Faza dan Faris, Firda begitu asik mengobrol dengan Faza dan sesekali menggoda Faris. Mereka tampak begitu asik berbagi cerita. Faza pun menanyakan tentang sekolah Firda dan berharap Firda mampu untuk membahagiakan ibunya. Sesekali Faris juga menggoda Firda dengan menanyakan siapa kekasih Firda. Firda tampak malu-malu lalu berkata, "Apaan sih kakak? Aku kan masih kecil. Mana mungkin aku punya pacar?" Faris lalu berkata seakan tidak percaya dengan perkataan Firda. "Ah, yang benar. Masa remaja seusiamu belum memiliki kekasih?" Wajah Firda tampak kemerahan karena malu. Tidak lama kemudian, Ibu Faza datang untuk memanggil mereka makan bersama. Faza tampak begitu menikmati masakan ibunya yang sangat dia rindukan. Setelah makan bersama, mereka kembali duduk di ruang tengah sambil mengobrol. Di saat itu Ibu Faza berkata, "Faza, Faris, Ibu dengar kalian sekarang tinggal di kebun. Ibu sangat bahagia mendengar hal itu, karena kalian bisa hidup mandiri. Ibu juga mendengar tentang hasil kebun kalian yang cukup banyak. Sebenarnya, Ibu juga merasa sangat malu pada kalian, karena kalian selalu saja mengirimkan Ibu uang." Faris dan Faza tersenyum. "Tidak apa-apa Ibu, doakan saja rezeki kami selalu diberi kelancaran," kata Faza sambil menggenggam tangan ibunya. Tidak lama kemudian Ibu Faza kembali berkata, yang membuat Faris dan Faza terdiam. "Oh ya Faris, Faza, kalian kan sudah lama menikah. Tetapi, kenapa Faza belum hamil juga? Jangan bilang kalian sengaja menunda untuk tidak memiliki anak. Ibu harap apa yang ibu katakan itu tidak benar, karena ibu sudah tidak sabar menggendong cucu dari kalian. Atau jangan-jangan sekarang Faza sedang hamil ya, tapi tidak mau memberitahu ibu, karena kalian mau memberi kejutan untuk ibu."